sesi wawancara dengan salah satu narasumber yang bekerja di sebuah showroom motor, yaitu Pak Amir. Yuk, ikutin saya. Bapak Amir, selamat malam. Selamat malam. Oke Pak, saya sekarang ada tugas wawancara mengenai persepsi masyarakat mengenai bahasa Indonesia ya. Sebelumnya boleh dijelaskan Pak identitas Bapak? Saya nama Kamiran, nama panggilan Amir. Tanggal lahir Yogyakarta 1961, 15 Mei 1961. Saya bertempat tinggal ada di Kampung Pengarangan, Kaliabang Tengah. Dan saya tinggal sendiri. Terus keluarga saya sudah pada nikah. Jumlah anak saya ada 2. Tamatan saya SMK waktu dulu ya. SMK waktu dulu. Pekerjaan yang saya tekuni ya menjaga dealer seperti inilah ya, seperti Rehan Liat, Reja Liat ya. Waktu wawancara ini perlu di ini nggak? Tanggal berapa ini nanti? Iya, boleh deh jamnya? Pak. Sekarang tanggal dan jamnya. Sekarang tanggal 11 April jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat ya. Lokasi di tempat wawancara adalah di dealer kecil-kecil kami ya, dealer dealer anakan lah ya. Untuk suasananya sepertinya kalau untuk jelas enggak ya, karena ini di pinggir jalan raya, jadi ya keadaannya begini. Mohon dimaklumi. Mohon dimaklumi, ya betul. Masuk ke sesi selanjutnya ya Pak ya. Kita masuk ke latar belakang bahasa keluarga dan lingkungan. Sebelumnya saya mau nanya Pak, Anda termasuk suku bangsa apa ya Pak ya? Saya suku Jawa, tepatnya di Yogyakarta, bahasa Indonesia. Dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari, ayah dan ibu Anda termaksud suku bangsa apa ya Pak ya? Suku bahasa Jawa, tapi kalau ayah saya kan memang apa ya, kadang-kadang menggunakan bahasa Indonesia, ada adik saya juga menggunakan bahasa Indonesia, tapi campur-campur, masih campur. Oh seperti itu. Iya, jadi belum semuanya bahasa Indonesia. Oke. Pada saat berbincang dengan keluarga atau sanak saudara, biasanya ayah Anda itu berbincang dengan menggunakan bahasa apa ya Pak ya kalau boleh tahu? Tergantung, kalau misalnya masih yang setara dia atau anak-anak muda seperti anaknya masih pakai campur bahasa Indonesia juga, tapi rata-rata bahasa Jawa kromo inggil. Oh gitu. Iya. Pokoknya Jawa-Jawa yang halus-halus ya Pak ya. Oke. Dalam kehidupan Bapak sehari-hari, Anda jika berbincang dengan orang tua maupun kakak dan adik, biasanya relevan menggunakan bahasa apa ya Pak ya? Kalau saya saat ini ya menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tentunya karena adik-adik saya juga hampir rata-rata menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa juga mahir, tapi bahasa Indonesia juga mumpuni mereka. Sebelumnya ini kan Pak Amir sudah berkeluarga ya Pak ya. Jika Bapak berbincang dengan istri ataupun anak, itu biasanya juga menggunakan bahasa apa ya Pak ya? Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia murni. Jadi soalnya lingkungan saya kan semuanya juga pakai bahasa Indonesia, jadi kita misalnya mau menggunakan bahasa Jawa itu sepertinya lingkungan juga udah nggak ada, jadi pakai bahasa Indonesia semua. Jadi bahasa Indonesia murni digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari. Apa dasar Bapak memilih jawaban itu? Dasar dari perkataan saya ialah karena saya melihat di media televisi atau di media internet, anak-anak muda ini berpikir secara berpositif dan semakin inovatif yang anak-anak muda untuk menerus bangsa. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Anda yakin bahwa manusia Indonesia sekarang ini sesungguhnya masih memiliki peluang untuk berkembang menjadi manusia unggulan pada tingkat dunia? Yakin, karena tidak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha terus dan menerus untuk mengembangkan kemampuan untuk menjadi manusia yang maju seperti di negara-negara lain. Mohon disebutkan Pak, apa alasan Bapak memilih jawaban itu? Karena di dunia ini ya gimana ya, selagi kita itu mau berusaha sama-sama maju bareng, insya Allah bisa semuanya. Pokoknya setiap ada kemauan pasti ada jalan lah ya.
Selanjutnya Pak, apa saran Anda agar warga negara Indonesia tetap mempunyai semangat nasionalisme dan rasa bangga berbahasa Indonesia? Saran saya, jika ingin semangat nasionalisme dan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, ini selanjutnya pertanyaan tentang pentingnya pelestarian bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia. Pertanyaannya bahwasanya bangsa Indonesia itu merupakan bahasa persatuan di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Anda, pentingkah atau tidak pentingkah bahasa Indonesia ini untuk dipertahankan dan terus dilestarikan? Menurut saya sangat penting ya, karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu bangsa. Satu itu. Keduanya, karena kita kan terdiri dari berbagai bangsa, berbagai suku dan berbagai pulau. Jadi kalau kita ada kesatuan dalam bahasa itu kan mudah untuk bicara lawan jenisnya. Misalnya saya sama Reja. Kalau Reja pakai bahasa daerah, gimana saya nyambung? Contohnya begitu. Jadi mempersatukan kita lah ya itu bahasanya. Itu adalah bahasa mempersatukan. Oke, mohon dijelaskan Pak, apa dasar Bapak memilih jawaban seperti itu Pak? Alasannya, bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu. Jika menggunakan bahasa Indonesia itu mudah dipahami dari lawan jenis bicaranya. Sepertinya itu. Jadi kita kemanapun tidak sulit. Misalnya kita ke Medan, kita ke Idingan, itu sangat mudah. Jika kita bahasanya bahasa daerah, terus kita ngegunain bahasa daerah ke orang yang beda sukunya, mungkin dia bakal bingung ya Pak ya, kita ngomong ya, apa. Sulitnya begitu. Untungnya Indonesia itu mempunyai bahasa yang sangat nasionalisme. Jadi mempersatukan kita lah ya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Anda bagaimana caranya untuk melestarikan agar bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa persatuan di seluruh wilayah Indonesia? Agar bahasa Indonesia tetap dapat menjadi bahasa persatuan di Indonesia, maka wilayah Indonesia, maka kita harus terus-menerus melestarikan, tidak boleh punah dan hilang. Apa yang perlu dilakukan oleh pihak pemerintah dalam rangka pengaturan pelestarian bahasa Indonesia, Pak? Maka pemerintah wajib, misalnya ada pelatihan di daerah supaya orang-orang daerah yang terpencil, misalnya bahasa daerahnya masih kental, kurang mampu menggunakan bahasa Indonesia, maka dari situ perlu ada pelatihan supaya agar bahasa Indonesia itu bisa bersatu untuk seluruh dunia. Mantap jawabannya Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa yang perlu dilakukan para tokoh nasional, tokoh masyarakat, tokoh agama dalam pelestarian bahasa Indonesia Pak? Ya, demi untuk mempersatukan Indonesia dengan bahasa Indonesia ini, maka tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh yang lain itu perlu memberikan ujangan ke tingkat daerah sampai tingkat RT/RW. Jadi seluruh bahasa Indonesia kalau bisa mampu bahasa Indonesia. Harus ya Pak, bisa ya. Apa yang perlu dilakukan oleh para warga masyarakat dalam pelestarian bahasa Indonesia menurut Bapak Pak? Untuk pelestarian bahasa Indonesia, makanya di tingkat daerah atau tingkat nasional harus, terutama kalau tingkat daerah mungkin bahasa masih bahasa daerah, harus ada edukasi dari pemerintah, dari Karang Taruna ataupun dari pemuda-pemuda yang ada di daerah harus melestarikan bahasa itu. Bahasa Indonesia ini harus terus hidup lah ya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Anda apa saja manfaat bagi bangsa Indonesia apabila bahasa Indonesia ini dipertahankan dan dilestarikan Pak? Menurut saya kalau dilestarikan jadi supaya tidak rusak bahasa Indonesia itu, seyogyanya semua itu ada pelatihan seperti tadi dan dipupuk dengan baik oleh masyarakat, terutama generasi muda. Kalau generasi tua mungkin sudah agak nggak terlalu penting, tapi yang lebih penting itu anak-anak muda. Mungkin dari kurikulum dari sekolah itu bahasa Indonesia itu harus ada Ya. jangan sampai punah.
Pertanyaan selanjutnya Pak, apa yang perlu dilakukan oleh para warga masyarakat biasa dalam pelestarian bahasa Indonesia Pak? Untuk melestarikan bahasa Indonesia, saya rasa satu, menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai generasi muda. Kita harus menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia teman. Yang bisa dilakukan satu-satunya teman itu, kalau tidak itu nggak bisa. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Anda apa saja manfaatnya bagi Indonesia apabila bahasa Indonesia ini terus dipertahankan dan terus dilestarikan Pak? Saya rasa banyak sekali ya, karena bangsa-bangsa lain merasa iri dan terkagum-kagum dengan keadaan bangsa kita karena memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Kita juga menjadi lebih mudah dalam komunikasi antara satu dengan yang lainnya karena bahasa Indonesia harus dimengerti oleh seluruh bangsa Indonesia itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, hal lain apa saja yang perlu Anda kemukakan dalam hal pelestarian bahasa Indonesia itu sendiri Pak? Kita harus menumbuhkan kesadaran yang tinggi untuk menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri, dari kaula muda ataupun yang masih terkanak, yang masih balita, bukan balita istilahnya, udah mulai sekolah, itu harus digunakan dengan bahasa Indonesia yang baik, sehingga bahasa Indonesia itu tidak akan punah dan hilang. Selanjutnya Pak, pentingnya mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Pertanyaannya Pak, bahwasanya bahasa Indonesia sekarang ini sudah mulai dipelajari dan digunakan oleh warga negara asing pada beberapa negara asing, misalnya Australia, Singapura, dan lain-lain. Menurut Anda, pentingkah atau tidak pentingkah bahasa Indonesia itu untuk dikembangkan dan bisa menjadi bahasa yang bersaing di kancah internasional? Sangat-sangatlah penting ya, karena bahasa Indonesia harus dikenal di berbagai negara. Satu itu, keduanya harus diketahui ke seluruh bangsa lain, sehingga menjadikan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa internasional kalau bisa diusahakan. Oke, jawabannya keren banget ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, mohon disebutkan apa dasar alasan dari Bapak menjawab pertanyaan saya tadi itu Pak? Rasanya saya bangga jika bahasa Indonesia itu dipergunakan oleh bahasa-bahasa lain atau negara-negara lain selain Indonesia saja, karena dengan semangat dengan negara-negara lain pakai bahasa Indonesia, apalagi bahasa kita sendiri, akan lebih mudah untuk mengenal dan lebih mudah untuk dipahami. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, menurut saran Anda, bagaimanakah langkah yang perlu dilakukan dalam mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional Pak? Untuk bahasa Indonesia ini dikenalkan untuk bahasa internasional, yaitu cara memperkenalkan budaya seperti membuat film-film nasional yang daerah yang bahasanya bahasa Indonesia, seperti membuat batik yang di pelatarannya nanti di situ pakai bahasa Indonesia semua dan pakai bahasa asing. Jadi film tersebut menggambarkan batik, cita rasa Indonesia banget gitu ya, dengan menggunakan bahasa Indonesia ya Pak ya? Ya bukan itu aja. Jadi film-film Indonesia itu dengan menggunakan bahasa Indonesia, dengan misalnya film-film seperti film daerah, film budaya Indonesia, tapi menggunakan bahasanya bahasa Indonesia itu. Keren jawabannya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Menurut Anda, apa saja manfaat bagi bangsa Indonesia apabila bahasa Indonesia ini dapat berkembang menjadi bahasa internasional Pak? Saya rasa sangat manfaat banget ya. Karena apa? Karena Indonesia bisa dikenal, bahasanya dikenal, karena dengan bahasanya dipakai oleh negara-negara lain, tentunya masyarakat Indonesia sangat bangga dan akan menggunakan bahasa Indonesia sendiri, terutama bahasa Indonesia untuk anak-anak muda sekarang ini. Jadi untuk kancah di internasional insya Allah bisa. Jadi bahasa itu digunain sama kaum milenial ya Pak ya? Insya Allah bisa.
Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Hal lain apa saja yang perlu dikemukakan dalam pembangunan bahasa Indonesia di Indonesia ini, Pak? Dengan membuat film seperti tadi yang saya ucapkan seperti tadi, itu saya ulang kembali ya. Iya. Itu saya rasa membuat film-film itu atau membuat seperti iklan-iklan yang misalnya iklan-iklan pariwisata dengan pakai bahasa Indonesia atau slogan-slogan lain yang bisa orang bisa ke luar negeri itu menggunakan bahasa Indonesia itu lebih bagus saya rasa itu. Bagus lagi ya, Pak. Ya, bisa dikenal di negara lain. Pertanyaan penutup ya Pak ya. Setelah kita berbincang-bincang hangat tadi, pertanyaannya Pak, apa saran Anda agar rakyat Indonesia dapat memahami dan mengamalkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, Pak? Dengan terus memupuk rasa cinta terhadap tanah air dan selalu menggunakan bahasa Indonesia. Karena Indonesia sendiri, pemerintah sendiri udah mencanangkan yang namanya ejaan WEBI ya. Jadi pengguna ejaan yang baik, pedoman pengguna ejaan yang baik seperti itu. Jadi agar ejaan itu tidak salah dimengerti, agar gampang dimengerti. Ya oke nih Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Setelah kita menghabiskan banyak waktu untuk melakukan sesi wawancara ini ya Pak ya. Pertanyaannya adalah, perlukah kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar itu di masyarakat dan di kurikulum sekolahan, di kegiatan penataran dan di tengah-tengah masyarakat Pak? Perlu agar masyarakat tidak salah dalam menggunakannya bahasa Indonesia itu sendiri, baik yang benar sehingga apa yang disampaikan sesuai yang dimaksud dan diterima, dimengerti apa yang dibicarakan ke forum itu dan forum itu mengerti apa tujuannya. Serasa itu. Oke Pak, setelah kita melakukan sesi wawancara ini Pak, saya harap kita kedepannya dapat mengamalkan dan terus-menerus mencintai bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia ini terus berkembang dan menjadi bahasa internasional ya Pak ya. Insya Allah. Oke Pak, sekian wawancara dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Amir. Selamat malam. Kita sudah melakukan sesi wawancara bersama Bapak Amir yang bertugas menjaga showroom motor dealer Yamaha. Semoga pesan-pesan dari aku ya, semoga kedepannya kita dapat mengamalkan bahasa Indonesia dan semoga kedepannya bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa yang bisa bersaing di kancah internasional dan dipelajari oleh seluruh bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun tindakan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.